Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintor Sujitmatiko akan melakukan praktikum yang ke-8, yaitu tentang pengaturan output pada SQL+. Tujuan pembelajaran kali ini adalah membuat query yang membutuhkan variabel input, kustomisasi lingkungan SQL+, menghasilkan output yang lebih mudah dibaca, membuat dan menjalankan file script, menyimpan hasil proses kustomisasi. Teori dan percobaan. Variabel substitusi. SQL Plus menggunakan variabel substitusi untuk menyimpan nilai sementara. Variabel substitusi menggunakan simbol ampersand untuk meminta user menggunakan suatu nilai. Baik, langsung ke percobaan yang pertama. Tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan nomor departemen dari seorang pegawai yang nomor pegawainya diinputkan. Baik, kita mulai. Select mno, iname, sal, depno, from emp, where mno sama dengan dan employee num. Kita execute, masukkan nomor employee num kita yang kita inginkan. Contoh di sini kita menginputkan 7369. Continue. Ya, di sini kita mendapat mno 7369 adalah yang bernama Smith, yang gajinya 800 dan dep numbernya 20. Variabel substitusi dapat digunakan untuk melengkapi kondisi where, klausa order by, ekspresi kolom, nama tabel, dan keseluruhan statement select. Langsung ke percobaan yang kedua. Tampilkan nomor pegawai dan input kolom lainnya berdasarkan input kondisi. Select mno dan ampersand kolom lain yang akan kita inputkan nanti, from emp, where yang akan kita inputkan lagi yaitu kondisi. Langsung kita execute saja. Ya, kita masukkan kolom lain di sini. Contohnya iname. Kita continue. For kondisi, contohnya kita menyebutkan depno sama dengan 10. Kita continue. Dan hasilnya akan seperti ini. Dari kita mno, employee number, dan kolom lain tadi kita inputkan iname, jadi yang masuk iname, yang akan keluar iname, from emp, di mana where dan kondisi tadi depno sama dengan 10. Jadi mno dan iname yang memiliki departemen numbernya nomor 10. Baik, selanjutnya penggunaan perintah set verify. Perintah set verify digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum dan sesudah SQL Plus mengganti variabel substitusi dengan satu nilai. Langsung saja, percobaan ketiga. Itu kita mengset verify-nya terlebih dahulu dengan perintah set verify on. Execute. Ya, di sini prosesnya komplit. Jadi verify-nya sudah berjalan. Langsung kita masukkan kode kita, mno, iname, sal, depno, from emp, where
mno sama dengan ampersand employee num. Langsung kita execute, masukkan employee num. Contohnya di sini 736 9. Kita continue. Kita continue. Ya, di sini adalah kita masukkan mno, iname, dan sal dan depno. Di mana mno kita masukkan employee numbernya 7369. Di sini adalah Smith. Ini yang kita inputkan tadi. Lanjut, kita ke nilai karakter dan tanggal dengan variabel substitusi. Tanda petik tunggal digunakan untuk nilai variabel substitusi yang memiliki tipe data tanggal atau karakter. Percobaan keempat, tampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji setahun untuk pegawai yang memiliki jenis pekerjaan sesuai dengan yang diinputkan. Langsung saja, select iname, depno, sal dikalikan 12 from emp, where job sama dengan job title di sini. Kita execute. Ya, masukkan job title-nya. Contoh di sini adalah clerk. Continue. Ya, kita continue. Ya, di sini Smith, Adam, James, dan Miller di sini adalah seorang clerk dengan dep numbernya 10, 20, dan 30. Salary-nya sudah dikalikan dengan 12. Lanjut ke penggunaan variabel substitusi double ampersand. Variabel substitusi double ampersand digunakan untuk melakukan reuse variabel yang telah diinputkan nilainya. Langsung saja ke implementasi contoh. Select mno, iname, job. Di sini ada double ampersand, nama kolom, from emp, order by, nama kolom. Perlu diingat, apabila yang pertama sudah double ampersand, yang kedua harus single ampersand. So kita execute saja. Ya, di sini kita mendapati seperti ini. Yaitu ada King, Clark, Miller, Jones, Ford, Adam, Smith, Scott, dan seterusnya. Oke, selanjutnya penggunaan perintah accept. Perintah accept digunakan untuk mengatur teks yang ditampilkan pada saat pengisian variabel substitusi. Di sini pada penggunaan praktik cobaan ke-6 ini kita menggunakan command prompt. Ya, menggunakan user code. Ya, pertama kita membuat file dengan notepad, dan perintahnya seperti ini. Ketikan seperti ini. Accept dep prompt, masukkan nama departemen, select bintang from dep, where the name upper dalam kurung persen dep. Ya, file ini kita save
menggunakan .sql. Save menggunakan SQL. Coba .sql. Ini setelah kita save, kita panggil file tadi dengan menggunakan command prompt dengan ketikan add drive tempat kita meng-save tadi. Di sini saya menggunakan drive F /2 dengan nama coba.sql seperti ini. Nah, itu enter. Masukkan nama departemen. Kita ketikkan misal sales. Ya, di sini kita masuk ke sales, yaitu ada di lokasinya di Chicago dengan dep nomornya 30. Baik, coba yang selanjutnya penggunaan perintah define dan undefined. Suatu variabel masih ada nilainya sampai kita melakukan hal yaitu perintah undefined dan keluar dari SQL plus. Perintah define digunakan untuk mendefinisikan suatu konstanta, suatu konstanta itu tiap session memodifikasi file login.sql sehingga konstanta otomatis dibuat pada saat startup. Nah, di sini buat konstanta untuk menyimpan nama departemen. Sini kita memakai command prompt. Ketikkan define untuk mendefinisikan. Di sini saya menggunakan tab name. Contohnya sama dengan sales. Kita mendefine tab name. Ya, kita mendapatkan sales. Seperti itu. Setelah itu kita gunakan variable dep name tersebut pada perintah SQL. Seperti ini contohnya. Select bintang from tab where the name sama dengan upper ampersand tab name. Ya, di sini kita mendapati sales karena tab name-nya yang kita define tadi adalah sales. Untuk menghapus konstanta, gunakan perintah undefined. Di sini kita contohkan undefined tab name. Sekarang kita panggil lagi untuk memastikan bahwa dia sudah tidak terdefine. Ya, jadi undefined. Yang tadinya adalah sales, jadi undefined sekarang. Lanjut ke praktik menyimpan kustomisasi dalam file login.sql. SQL plus environment dapat dikustomisasi dengan melakukan perubahan pada file login.sql. File ini akan menentukan setting pada saat proses startup pada setiap session. Untuk melihat setting apa saja yang tersimpan dalam login SQL, digunakan perintah show all. Ya, kita akan melihat setting apa saja yang tersimpan dalam login.sql. Langsung ketik saja show all. Show all. Ya, di sini yang tersimpan. Oke, lanjut ke penggunaan perintah column. Perintah column
Digunakan untuk mengontrol tampilan judul dari satu kolom. Sintak umumnya adalah kolom alias, dan option. Option yang biasa digunakan adalah clear, format, hiding, dan justify. Clear untuk menghapus mark format, format untuk melakukan format atas tampilan kolom, hiding text untuk mengatur judul kolom, dan justify align mengatur rata kiri, kanan, atau tengah. Percobaan selanjutnya kita kerjakan percobaan yang selanjutnya. Ya, kita ketikkan seperti ini, kolom ini heading. Di sini hanya untuk menampilkan bagaimana caranya membuat tampilannya. Seperti itu. Lanjut ke penggunaan perintah title dan btitle. Perintah title dan btitle digunakan untuk menampilkan header dan footer. Sintak umumnya adalah title spasi text on atau off. Untuk mengeset report header, kita langsung perhatikan saja seperti ini. Untuk mengeset, contohnya di sini adalah title, salary, report seperti ini. Jadi tampilannya, titlenya akan seperti ini. Jadi ini masih belum benar karena harus ada percobaannya. Langsung saja ke percobaannya kita. Pembuatan file script untuk menjalankan report. Di sini dicontohkan pembuatan file script untuk menjalankan suatu report yang menampilkan judul pekerjaan, nama, gaji untuk setiap pegawai yang memiliki gaji yang kurang dari 3.000. Tambahkan header pada tengah-tengah kertas dengan judul employee report dan footer confidential. Ubah judul kolom untuk pekerjaan dengan kategori pekerjaan yang dipecah dalam 2 baris. Judul kolom nama pegawai dengan pegawai dan judul kolom gaji dengan gaji. Nah, formatnya adalah 99,999,99. Langsung saja kita lakukan set page size udah 2. Di sini untuk mengeset page size-nya untuk kita lebih mudahnya kita menggunakan iSQL Plus. Ya, kita ketikkan saja set page size 22 dan seterusnya. Set line size 60, set feedback off. Title-nya untuk membuat title di atas dengan employee report, btitle dengan nama confidential di bawah. Kolom job heading dengan kategori pekerjaan format A15. Kolom name heading pegawai format A15 juga. Kolom salnya dengan format 99,99.99. Di sini kita masukkan sintak kita untuk menampilkan yang kita inginkan. Jadi intinya ada di sini. Ini untuk mempercantik ya, dan yang intinya ada di sininya. Select job in name sal from MP where sal 3000 order by job in name. Ya, ini untuk mengawali dengan rem dan mengakhiri dengan rem. Mari kita execute. Hasilnya seperti ini.
Baik, kita lakukan cobaan latihan soal. Yang pertama, buat file script untuk menampilkan report yang seperti ini. Kita lakukan dengan iSQL Plus untuk lebih mudahnya. Ya, kita akan menampilkan pegawai dengan digabung dengan jobnya, iname dengan jobnya. Setelah itu kita munculkan juga headed-nya dengan format seperti tadi. Ya, kita execute saja. Seperti ini, kita masukkan 01 Januari 81, high date-nya 01 Januari 82. Kita execute. Hasilnya seperti ini. Salesman dan seterusnya. Lanjut ke nomor 2, buat file script untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan departemen tempat pegawai bekerja yang berlokasi sesuai nilai yang diinputkan. Jadi sesuai dengan lokasi yang kita inputkan. Ya, jadi di sini kita menampilkan iname, job, dan dname-nya dari log yang kita inputkan. Kita execute, masukkan lognya. Contohnya di sini Dallas. Ya, di sini ada pegawai, kategori pekerjaan, dan dname-nya, nama departemennya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.